teman-teman, aku di sini Victoria Matilda dengan Airel. dan denger-denger nih kamu sering banget pakai coworking space nih di area kampus ya. Bener. Nah, cocok banget sama topik pembicaraan hari ini. Kita bakal bicara tentang peningkatan coworking space di kampus kita itu vokasi UI. Nah, tanpa basa-basi kita mulai aja kali ya. Boleh. Nih, pertama aku pengen nanya, menurut kamu nih coworking space ini apa sih? Sesuai dengan namanya aja kan co-working. Berarti kita kerja bareng-bareng nih di satu tempat. Jadi ada suatu tempat khusus, tempat kita kerja bareng, tugas bareng, diskusi dan sebagainya. Itu sih untuk Di singkatnya. jurusan kamu nih, produksi media, banyak gak tugas yang perlu bareng, perlu tatap muka gitu? Itu banyak banget yang namanya juga produksi media. Kita kerja tuh sama orang kan. Jadi untuk tugasnya pun juga isinya tuh tugas-tugas yang kerja kelompok semua yang emang nggak bisa sendiri. Jadi kayak emang butuh banget sih coworking space ini. Banget. Krusial juga ya? Banget. Jadi buat kamu nih fungsi utama itu apa? Sesuai dengan nama yang tadi, definisi yang tadi, ya fungsi utama dari coworking space ini memfasilitasi kita buat kerja bareng, tugas bareng, diskusi bareng gitu. Terus juga namanya juga tugas-tugas kayak buat jurusan aku nih, itu kan banyak banget kayak seni-seni yang prakarya, yang harus kerja bareng, diskusi dan sebagainya. Jadi kayak bener-bener tempat kita kerja bareng lah intinya. Kata kunci kerja bareng. Kalau prakarya lewat Zoom gitu Aduh, susah itu mah ya. apa? Itu mah Susah ya? nggak bisa. Susah. Esensi seninya nggak ada kan? Ada dong. Apalagi kan harus kayak tatap muka gitu kan. Benar. Nih, mungkin sebagai kamu orang yang sering pakai coworking space nih, menurut kamu yang ideal tuh kayak gimana? Mungkin tahu sendiri kan ini suasana cuaca di vokasi ini panas banget. Kalau bisa kita kerja panas-panas itu kan stres ya. Jadi buat coworking space yang buat tempat kita kerja bareng tuh harus dingin, yang adem. Jadi kayak pasti enaknya di dalam gedung. Jadi kayak enak buat kita mobilisasi juga. Terus jadinya kayak kita nggak stres karena panas, malah nggak fokus di dalam ngerjain tugasnya gitu kan. Ngamut banget. Terus juga setelah sering pakai coworking space di sini nih kena banget nih wifi-nya tuh lemot. Terus kayak ribet banget nih kayak walaupun kita tetap muka kita tuh butuh device nih yang nyambung ke internet kan. Jadi kita butuh banget wifi kencang. Terus mungkin kualitas tambahan ada mesin print gratis kali ya. Mesin printnya sih ya kan. Karena agak jauh juga ya kalau kepukul ya kita ya ngeprint ya. Iya, mana panas lagi. Mendingan di emang satu tempat aja nih gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh kayak misalnya kayak yang ideal kayak gitu pasti banyak gak sih yang mau? Nah, jadi kalau misal rame nih itu gimana ngaturnya? Mungkin beberapa orang udah denger kali ya, ini salah satu teknik yang dipakai di beberapa universitas luar negeri juga. Di tempat coworking space mereka itu tuh ada sistem booking. Jadi mungkin baik juga kita pakai sistem booking juga kali ya di sini. Mungkin enaknya kayak lebih dari 2 jam kali ya, biar efisien juga dan orang nggak rebutan gitu. Kalau misalnya 2 jam tuh, kita cuma pada 2 jam nih, kita harus kerja produktif. Kita ada reservasi nih, ada orang yang nggak bisa reservasi di waktu kita karena kita ambil. Iya benar. Jadi kayak nggak ngaret juga. Bisa kalau misalnya kita terlalu bebas nih waktunya, jadi kayak kadang kasih ke ngobrol sampai lupa waktu. GoFood dulu ya. Deadline-nya udah semenit lagi gitu. Nggak bisa kan, nggak enak banget. Jadi kayak ada keuntungan juga sih walaupun terbatas, tapi itu menguntungkan kita juga dengan tidak lebih dari 2 jam. Kalau misalnya udah ada nih coworking space-nya nih, menurut kamu kalau untuk sekarang di vokasi ini coworking space-nya gimana ya? Secara kuantitas tuh udah cukup belum sih menurut kamu? Secara kuantitas bukan kualitas nih kan. Secara kuantitas dulu. Itu tuh emang banyak sebenarnya, kayak di luar apalagi tuh paling banyak kan dibanding dalam. Walaupun dalam juga ada, cuman balik lagi kayak tadi kita butuh dingin, wifi-nya kenceng, pokoknya butuh yang di dalam ruangan lah ya. Jadi kayak tapi sedangkan di sini malah sebaliknya, malah banyak yang di luar, terus ya malah kena hujan, terus jauh lagi dari kelas juga. Jadi kayak kualitasnya cukup, cuman mungkin lebih baik dipindahin kali ya, jadi kualitasnya di dalam gedung gitu. Jadi menurut kamu nih lebih baik kan di outdoor daripada indoor gitu ya? Jadi kayak misalnya orang habis kelas harus jalan dulu nih keluar jauh deh. Menurut kamu nih coworking space itu penyedianya siapa sih, harusnya dari mana sih gitu misalnya? Itu pasti banget pihak kampus itu sendiri dong. Bener. Walaupun kita di sini sebagai warga utamanya, cuman kayak yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang bisa dirilis itu kan juga dari kampus kan ya. Jadi kayak ya kampusnya sendiri yang sebenarnya yang bisa ngubah itu semua, walaupun ya kita di sini penyumbang utama, cuman
ya kampus itu sendiri, dari birokrasi itu sendiri. Berarti kita yang pakai tapi tetap balik lagi ke universitas sendiri. Kita cuma bisa yang ngasih saran gitu-gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di vokasi udah ada yang ideal, udah ada banyak co-working space ini. Tapi kita nggak ada bookingnya di sini. Menurut kamu mau nggak kalau bisa gabung sama orang lain? Atau mending keluar aja? Karena kebutuhan pertama banget kan buat kita ngerjain tugas kan. Kalau misalnya kita pindah pun bukan di tempat working space nih, itu kan rame ya, kayak di kafe tuh rame, kalau di kosan maunya tidur Ya, lagi. jadi kayak ya gabung aja sih, jadi kayak kan orang lain juga belajar juga gitu kan, jadi kayak nggak apa-apa sih gabung asal yang teman kita juga belajar gitu. Cuman ya itu kalau nggak enaknya nggak ada booking, orang jadinya yang make itu bebas banget, jadinya juga kita kalau misalnya gabung pun misalnya rame tapi kita gabung, tapi karena mereka ngobrol kita keganggu, jadi tetap booking tuh emang enak banget sih. Berarti mau dari situ pun kita utamain tugas kita selesai yang pentingnya. Benar. Berarti kayak co-working space ya emang untuk working. Oke, hanya working Iya, gitu, dan diskusi yang emang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas kita. Berarti menurut kamu nih kita harus utamain tujuan kita aja ya untuk pakai co-working space ini. Benar. Jadi balik lagi kayak tadi, tujuan kita pertama memakai co-working space itu emang harusnya emang buat pakai kerja bareng, kerjaan tugas bareng, dan diskusi bareng. Kalau misalnya kita memakai dengan tidak semestinya, kayak malah pakai buat nongkrong, buat ngobrol, jadinya juga kita nggak bisa tahu kan kalau misalnya tempat itu tuh udah baik dan efektif sebagai co-working space. Kalau misalnya nih kita udah memakai dengan semestinya, jadi kita tahu nih ternyata kurangnya, pas lagi ngerjain tugas wifi-nya mati, wifi-nya lemot, jadi kita udah tahu nih kurangnya di mana. Jadi kita bisa kasih tahu juga ke pihak kampus yang emang punya wewenang untuk memperbaiki, buat cepet-cepet memperbaiki working space kita gitu. Terus jadinya nggak bisa tahu nih kayak wifi-nya ternyata lemot, terus ternyata panas, jadi nggak ngerasain nih nggak enaknya pas ngerjain tugas dikejar deadline tapi panas-panas tuh nggak tahu rasanya karena dia lagi ngobrol, jadi kayak nggak bisa ngasih masukan juga ke pihak kampus. Jadi kayak emang semestinya memakai co-working space untuk kepentingannya itu sendiri. Misalnya kayak yang nongkrong-nongkrong ini, mereka kan kesibukan ngobrol nih. Kalau misalnya misalnya kita ya yang pakai co-working space secara semestinya, kita misalnya untuk colokan nih, kita pakai colokannya, rusak nih, kita bisa tahu gitu ya. Bener. Kalau nongkrong kan nggak bisa tahu ngobrolnya apa, kayak tiba-tiba nggak mungkin dong tiba-tiba butuh mesin pring gratis, tiba-tiba butuh wifi kencang, tiba-tiba butuh yang dingin atau gimana kan nggak bisa tahu gitu, karena mereka udah asik dengan dunia sendiri juga. Nggak bisa, ya pada akhirnya nggak bisa makin baik deh working space-nya gitu. Kita takut juga ya nongkrong ini malah ngerusak juga kan. Benar, malah ada possible buat rame-rame tiba-tiba rusuh apa Karena gimana. mereka juga nggak terlalu peduli sama fasilitas-fasilitas untuk kerjanya. Bener. Mereka fasilitas untuk duduk doang dan main. Malah merugikan mahasiswa lain juga, padahal sama-sama bayar kita di sini gitu kan. Nah, mungkin untuk terakhir nih, untuk misalnya nih dari orang-orang itu kayak mungkin oknum-oknum seperti itu ya. Kita ada kerusakan di co-working space itu. Menurut kamu kita harus ngapain? Pertama banget, namanya juga mahasiswa, kita cuma bisa yang laporin kan ya. Tapi yang pertama kita tegur dulu, kayak ya saling mengingatkan lah, atau kayak ini tuh tempat ini tuh emang buat belajar. Kalau mau nongkrong boleh kok nongkrong, cuma yang bukan di sini gitu. Tapi kalau misalnya emang udah namanya juga oknum, kadang ada yang bandel gitu kan, ya emang harusnya udah kita yang laporin lah gitu sama orang-orang di pihak kampus yang emang lagi punya wewenang buat negur dan mungkin memberi kayak sedikit sebutannya, buat ngasih penalti ke mereka yang tidak memakai tempat itu dengan semestinya. Kan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa nggak bisa ngasih penalti kan, jadi dengan gunanya kita ngelaporin, kita jadi kayak bisa membantu pihak kampus, bisa mereka tahu mahasiswa siapa sih yang selama ini merusak fasilitas bersama. Berarti kalau aku bisa simpulin nih dari kita semua dari tadi ya, kita sebagai mahasiswa kita emang pemakainya ya, tapi ujungnya pasti balik lagi ke pengelola, pihak kampus dan juga birokrasi dari kampus sendiri ya kan. Oke, kalau mungkin aku bisa simpulin ya tadi ya, berarti kita emang sebagai mahasiswa kita pemakai untuk co-working space itu. Tapi balik lagi ya, ujungnya balik lagi ke kampus, birokrasi universitas dan juga pengelola dan penyedia. Nah, mungkin untuk di sini saja topik kita hari ini, yaitu peningkatan co-working space di kampus kita, yaitu Vokasi UI. Terima kasih.